Pada akhir abad ke-10, di sebuah wilayah yang tenang di pinggiran Bukhara, lahir seorang anak yang kelak mengubah arah pengetahuan dunia. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan pula pewaris kekuasaan. Namun sejak kecil, ia menunjukkan sesuatu yang tak biasa, kemampuan memahami hal-hal rumit hanya dalam sekali dengar, dan ketajaman logika yang bahkan membuat para gurunya terdiam. Anak itu bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdillah bin Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Pada masa ketika Eropa masih terjebak dalam era kegelapan intelektual, dunia Islam justru menjadi pusat ilmu pengetahuan. Namun, di tengah lautan ilmuwan-ilmuwan besar itu, nama Ibnu Sina berdiri paling tinggi. Bagaimana seseorang yang baru berusia 16 tahun sudah menguasai hampir seluruh cabang ilmu zaman itu? Bagaimana mungkin di usia 18 tahun, ia menjadi dokter kerajaan dan menyembuhkan seorang penguasa yang tak mampu disembuhkan tabib manapun? Dan bagaimana kitab Qanun fi al-Tibb karyanya bisa menjadi rujukan wajib di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun? Kisah Ibnu Sina bukan sekadar kisah jenius yang lahir alami. Ini adalah kisah tentang dahaga ilmu yang tak pernah padam, perjalanan intelektual yang penuh pelarian, penganiayaan, penjara, dan kerja ilmiah yang dilakukan dalam keadaan yang tak pernah stabil. Ironisnya, sebagian mahakaryanya justru ditulis ketika ia diburu oleh para penguasa, atau ketika ia terkunci di balik tembok penjara. Apa yang membuat Ibnu Sina mampu berpikir jauh melampaui zamannya? Bagaimana ia merumuskan teori tentang jiwa manusia, akal aktif, dan hubungan antara tubuh dan kesehatan? Dan bagaimana warisan ilmiahnya bertahan hingga sekarang, menjadi fondasi bagi filsafat, kedokteran, dan sains modern? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam kisah panjang yang tak hanya membuka sejarah seorang tokoh, tetapi juga menyingkap bagaimana sebuah peradaban pernah mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Inilah perjalanan intelektual Ibnu Sina, sang filsuf, sang tabib, sang pemikir besar, yang namanya akan terus bergema dalam catatan sejarah umat manusia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, sebuah desa yang tidak jauh dari kota Bukhara, wilayah Transoxiana, yang pada abad ke-10 merupakan salah satu pusat peradaban paling dinamis dalam dunia Islam. Pada masa itu, dinasti Samanid, yang memerintah wilayah Persia Timur, menjadi kekuatan politik yang dikenal sebagai pelindung sastra, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Iklim intelektual Bukhara sangat subur karena para penguasa Samanid menginvestasikan sumber daya besar untuk membangun perpustakaan, mendanai sarjana, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu. Kota-kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur menjadi simpul perdagangan, pusat kajian teologi, serta laboratorium awal perkembangan rasionalisme Islam. Pada saat Ibnu Sina lahir, dunia Islam berada pada puncak masa yang sering disebut sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan, ketika para ilmuwan memadukan tradisi Yunani, Persia, India, dan Arab dalam satu kesatuan epistemik yang kaya dan progresif. Kondisi geopolitik abad ke-10 turut memengaruhi formasi intelektual Ibnu Sina. Dinasti Abbasiyah di Baghdad memang mulai melemah, tetapi justru karena melemahnya otoritas pusat, muncul berbagai dinasti lokal, seperti Samanid di Transoxiana dan Buid di Persia, yang berlomba-lomba membangun legitimasi melalui patronasi ilmu. Ketika dinasti-dinasti tersebut berlomba menarik ilmuwan ke istana, terjadi konsentrasi keilmuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah dunia yang menyambut Ibnu Sina sejak kecil, dunia yang menghargai kecerdasan, mendorong penyelidikan rasional, dan melihat filsafat sebagai bagian tak terpisahkan dari peradaban. Dalam konteks ini, keberadaan perpustakaan kerajaan Samanid, yang dianggap salah satu perpustakaan terbesar di dunia pada zamannya, menjadi faktor kunci yang kelak membentuk horizon intelektual Ibnu Sina sejak usia muda. Ayah Ibnu Sina merupakan seorang pegawai administrasi Samanid, seorang pria yang terdidik dan memiliki ketertarikan kuat pada filsafat serta ilmu teologi khususnya aliran Ismailiyah. Hal ini membuat keluarga Ibnu Sina menjadi tuan rumah diskusi-diskusi intelektual yang berlangsung hampir setiap malam. Para pemikir dan penganut teologi Ismailiyah sering datang ke rumah mereka dan terlibat dalam perdebatan kosmologi, metafisika, serta teori emanasi. Sejak usia 10 tahun, Ibnu Sina kerap menyimak diskusi itu secara diam-diam dan menyerap konsep-konsep filosofis yang masih abstrak bagi anak seusianya. Namun, lingkungan yang menempatkan filsafat sebagai bagian dari percakapan sehari-hari ini menjelaskan mengapa sejak usia sangat dini, ia sudah mengembangkan kemampuan berpikir logis, struktural,
serta kecenderungan untuk memecahkan persoalan dengan pendekatan sistematis. Pada masa itu pula dunia Islam sedang mengalami gerakan penerjemahan besar-besaran warisan Yunani. Karya-karya Aristoteles, Galen, Hippokrates, Plotinus, dan Ptolemy diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Suryani ke dalam bahasa Arab oleh para ilmuwan seperti Hunain ibnu Ishaq. Gerakan intelektual masif ini menciptakan atmosfer baru di mana filsafat dan sains bukan lagi aktivitas terbatas, melainkan agenda peradaban. Dalam lingkungan demikian, anak muda berbakat seperti Ibnu Sina menemukan ruang yang memungkinkan dirinya tumbuh sampai batas maksimal kemampuannya. Dengan demikian, kehadiran Ibnu Sina bukan fenomena spontan, melainkan buah dari sebuah ekosistem intelektual yang secara sadar dibangun oleh peradaban Islam abad pertengahan. Sejak usia dini, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun dan segera beralih mempelajari matematika, logika, sastra Arab Persia, dan geometri. Ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayur yang menguasai matematika praktis, dan mempelajari logika Aristotelian dari seorang guru bernama Al-Natili. Metode belajar Ibnu Sina pada masa ini menunjukkan pola yang khas. Ia memiliki kemampuan sangat besar untuk memahami konsep rumit dalam waktu singkat, namun ia selalu merasa perlu untuk memodifikasi dan merombak cara guru-gurunya mengajarkan suatu materi. Dari sinilah mulai terlihat kecenderungan Ibnu Sina untuk tidak sekadar menimba ilmu, tetapi juga mengonstruksi sistem berpikirnya sendiri. Saat mempelajari geometri Euclid dan astronomi Ptolemy, Ibnu Sina sering menyelesaikan masalah-masalah yang belum diajarkan dalam kurikulum gurunya. Ia tidak hanya mengikuti teks, tetapi menelaah struktur penalaran di baliknya. Ketika dihadapkan pada isagoge karya Porphyry, teks dasar dalam logika Aristoteles, Ibnu Sina tidak sekadar mempelajarinya, tetapi menganalisis definisi, kategori, dan struktur premis secara mendalam. Kecenderungan ini membuatnya mampu memahami keseluruhan organon Aristoteles pada usia yang sangat muda. Pendidikan medis Ibnu Sina berkembang dengan cara yang unik. Ia belajar kedokteran dari dokter-dokter istana Samanid dan secara mengejutkan mampu memahami berbagai teori medis hanya dengan membaca buku. Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi dokter ahli dan mulai menangani pasien dengan metode diagnostik yang mengagumkan. Keterampilannya membuatnya diundang ke istana Samanid untuk menangani penyakit Amir Nuh ibnu Mansur. Keberhasilannya menyembuhkan sang Amir membuatnya diberi akses penuh ke perpustakaan kerajaan, sebuah perpustakaan dengan koleksi filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan teologi yang sangat luas. Akses ini menjadi titik kritis dalam sejarah intelektual Ibnu Sina. Disinilah ia membaca teks-teks langka yang tidak tersedia di sekolah-sekolah umum dan mulai menyusun kerangka filosofisnya sendiri. Ibnu Sina menjalani pendidikan yang hampir sepenuhnya mandiri. Ia memiliki kebiasaan mempelajari suatu masalah hingga larut malam, bahkan sampai tertidur di atas buku yang sedang ia baca. Ketika ia menemukan persoalan yang sangat sulit, ia pergi ke masjid untuk berdoa agar diberi ilham, kemudian kembali membaca dengan semangat baru. Kebiasaannya membeli minyak untuk lampu agar dapat belajar sepanjang malam menjadi kisah terkenal dalam tradisi biografi ilmuwan Muslim. Dedikasi dan kegigihan ini menampilkan potret seorang jenius yang bukan hanya dianugerahi kemampuan kognitif di atas rata-rata, tetapi juga memiliki disiplin mental dan spiritual yang luar biasa. Setelah kematian ayahnya, Ibnu Sina memasuki fase hidup yang penuh gejolak, ditandai dengan perpindahan dari satu kota ke kota lain, terlibat dalam politik lokal, dikejar-kejar penguasa, kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi dalam berbagai pemerintahan kecil di Persia. Dinamika politik Persia abad ke-11 yang syarat fragmentasi membuat posisi ilmuwan sekaliber Ibnu Sina seringkali berada dalam pusaran konflik antara para penguasa. Di Bukhara, istana Samanid mulai melemah karena tekanan militer dari Kesultanan Ghaznawi, sehingga para ilmuwan, termasuk Ibnu Sina, harus mencari perlindungan di wilayah lain. Ibnu Sina pindah ke Jurjanj, Khawarizm, sebuah kota yang menjadi rumah bagi banyak sarjana terkemuka. Di sini ia berinteraksi dengan ilmuwan seperti Al-Biruni dan Abu Sahl Al-Masihi, memperluas jaringan intelektual yang kelak berpengaruh pada arah pemikirannya. Namun, ketegangan politik semakin meningkat ketika Sultan Mahmud dari Ghazna ingin menarik para ilmuwan Khawarizm ke istananya. Ibnu Sina menolak, dan sikap ini membuatnya harus melarikan diri secara diam-diam.
Pelariannya menuju kota-kota yang berbeda, seperti Nasa, Abiwar, Tus, dan Jurjanj, merupakan periode yang paling dramatis dalam hidupnya. Pada masa inilah, ia mulai menulis banyak karya besar sambil hidup dalam ketidakpastian. Di Jurjanj, ia memulai penyusunan kitab Al-Qanun fi Atib dan sejumlah risalah filsafat, meskipun sering berpindah rumah karena ancaman keamanan. Ketika ia akhirnya tiba di Rai, ia disambut oleh ibu kota kecil yang diperintah oleh Sayyidah Shirin dan putranya, Majd ad-Daulah. Di sini, Ibnu Sina diangkat sebagai dokter istana dan menjadi penasihat politik. Namun, konflik internal dalam dinasti Buid memaksanya kembali melarikan diri menuju Hamadan. Justru di Hamadan ia mencapai puncak posisi politiknya ketika diangkat sebagai wazir oleh Syams ad-Daulah. Kedudukan sebagai wazir tidak membuat hidupnya stabil. Para pejabat istana iri akan pengaruhnya dan memfitnahnya, sehingga Ibnu Sina beberapa kali dipenjara. Dalam penjara, ia tetap menulis, bahkan menyelesaikan bagian-bagian dari karya filsafatnya. Setelah kematian Syams ad-Daulah, Ibnu Sina menolak tawaran politik dari putranya, sehingga ia kembali dipenjara dan akhirnya melarikan diri secara rahasia menuju Isfahan. Dalam pelariannya, ia menyamar sebagai seorang sufi untuk menghindari mata-mata politik. Ketika ia tiba di Isfahan, ia disambut oleh penguasa Kakuit, Ala ad-Daulah, yang kemudian menjadi pelindung paling setia dan stabil bagi Ibnu Sina. Di Isfahan inilah Ibnu Sina mencapai puncak produktivitas intelektualnya, menghasilkan karya-karya besar, memperdalam eksperimen ilmiah, dan menyusun sistem filsafat yang paling matang. Meskipun karir politiknya penuh bahaya dan intrik, pengembaraan tersebut justru membuka ruang kreatif yang luas bagi Ibnu Sina. Perjalanan antar kota memperkenalkannya pada berbagai tradisi ilmiah dan madhab filsafat yang berbeda. Di Khawarizm ia berinteraksi dengan astronom dan matematikawan. Di Rai ia mengamati langsung pengaruh politik terhadap ilmu pengetahuan. Di Hamadan ia mempelajari seni pemerintahan, retorika politik, dan psikologi kepemimpinan. Sedangkan di Isfahan ia tenggelam dalam lingkungan intelektual yang stabil dan kaya. Semua pengalaman ini membentuk sintesis pengetahuan yang khas dalam pemikirannya. Ibnu Sina bukan hanya produk tradisi Yunani atau Islam, melainkan seorang pemikir yang memadukan pengalaman empiris, eksperimen ilmiah, observasi politik, dan kontemplasi spiritual. Keseluruhan dinamika inilah yang membuat pemikirannya menjadi begitu luas dan multidimensi. Ibnu Sina adalah salah satu penulis paling produktif dalam sejarah manusia. Diperkirakan ia menulis lebih dari 250 karya, mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, logika, matematika, musik, psikologi, kimia awal, geologi, dan teologi. Namun dua karyanya yang paling monumental adalah Al-Qanun fi Atib dan Kitab Asy-Syifa. Pengerjaan kedua karya ini berlangsung bertahun-tahun, seringkali dalam kondisi politik yang tidak stabil, dalam pelarian, bahkan di penjara. Namun justru kondisi tersebut memperlihatkan kekuatan konsentrasi intelektualnya. Al-Qanun fi Atib menjadi karya yang mengubah wajah dunia kedokteran. Ia tidak hanya mengompilasi pengetahuan Yunani, India, dan Arab, tetapi melakukan reorganisasi total terhadap struktur ilmu kedokteran, memperkenalkan metode diagnosis berbasis logika klinis, dan menjelaskan teori anatomi fisiologi dengan presisi yang mengagumkan. Selama lebih dari 5 abad, Al-Qanun menjadi teks utama di Fakultas Kedokteran Eropa. Sementara itu, Kitab Asy-Syifa adalah karya filsafat terbesar dalam peradaban Islam, sebuah ensiklopedia yang membahas logika, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam logika, Ibnu Sina memodifikasi struktur Aristotelian dengan menekankan dimensi analitik dan epistemologis. Dalam fisika, ia mengembangkan teori gerak yang kelak memengaruhi ilmuwan Eropa seperti Jean Buridan dan Nicolaus Oresme, bahkan menjadi pendahulu konsep inersia. Dalam metafisika, ia memperkenalkan argumen wajib al-wujud, yang kemudian menjadi salah satu argumen kosmologis paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kategori wajib dan mungkin al-wujud tidak hanya menjadi dasar metafisika Islam, tetapi juga mempengaruhi teologi Kristen Latin melalui Thomas Aquinas. Selain dua karya tersebut, Ibnu Sina juga menulis An-Najat, Al-Isyarat wa At-Tanbihat, dan Neshnamai Alai, serta ratusan risalah tematik. Salah satu karya menarik adalah risalah tentang psikologi dan jiwa, di mana ia membahas hubungan antara tubuh dan jiwa, mekanisme persepsi, struktur memori, dan dinamika imajinasi.
Teorinya tentang jiwa memengaruhi tidak hanya filsafat Islam, tetapi juga diskursus psikologi pramodern di Eropa. Ia juga menulis karya tentang musik yang menganalisis hubungan matematika dan harmoni dalam teori musik Aristotelian. Dalam astronomi, ia mengkritik model geosentris Ptolemy dan memperkenalkan model kosmologi alternatif. Produktivitas Ibnu Sina tidak dapat dilepaskan dari kedisiplinannya yang ekstrim. Ia terbiasa menulis sepanjang hari, lalu berdiskusi dengan murid-muridnya hingga larut malam, dan kembali menulis pada pagi hari. Dalam perjalanan, ia menulis di atas punggung kuda, di penjara ia menulis di atas kulit kayu atau kertas seadanya, di rumah pejabat ia menulis sambil menangani urusan administrasi negara. Ia bekerja dengan ritme yang mustahil bagi kebanyakan manusia. Bahkan para sejarawan ilmu menganggap dinamika produktivitasnya sebagai salah satu bukti kapasitas kognitif yang luar biasa. Pemikiran filsafat Ibnu Sina merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah intelektual dunia Islam. Dalam pandangan filsafatnya, Ibnu Sina memulai dengan menjelaskan konsep wujud, yaitu keberadaan segala sesuatu. Menurutnya, keberadaan terbagi menjadi 3 kategori utama: wajib, mungkin, dan mustahil. Wajib al-wujud adalah keberadaan yang pasti dan tidak bergantung pada apapun, dan kategori ini merujuk kepada Tuhan sebagai sumber segala realitas. Mungkin al-wujud adalah segala sesuatu yang keberadaannya bergantung pada sebab, sehingga ia dapat ada atau tidak ada sesuai faktor yang memicunya. Sementara itu, mustahil al-wujud adalah sesuatu yang tidak mungkin ada dalam kenyataan, seperti konsep-konsep kontradiktif. Melalui penjelasan ini, Ibnu Sina menempatkan Tuhan sebagai realitas paling fundamental, sedangkan makhluk berada pada tingkatan yang bergantung. Filsafatnya membantu menjelaskan hubungan antara Sang Pencipta dan alam semesta secara logis tanpa menyalahi prinsip ketuhanan. Dalam gagasan mengenai penciptaan alam, Ibnu Sina menggunakan konsep emanasi. Baginya, Tuhan tidak menciptakan alam dengan cara berubah atau melakukan tindakan fisik seperti manusia. Sebaliknya, dari Tuhan memancar akal pertama, dari akal pertama memancar akal kedua, dan seterusnya hingga membentuk langit dan dunia fisik. Rangkaian emanasi ini bukan bermakna bahwa Tuhan menjauh dari ciptaan, tetapi merupakan cara metaforis untuk menjelaskan proses penciptaan yang tetap menjaga kesempurnaan Tuhan. Penjelasan ini menunjukkan keahlian Ibnu Sina dalam menggabungkan konsep teologis Islam dengan filsafat Yunani tanpa menciptakan pertentangan. Teori Ibnu Sina tentang jiwa juga menjadi salah satu warisan penting. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari 3 tingkatan utama: jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Jiwa nabati mengatur fungsi pertumbuhan dan nutrisi, seperti pada tumbuhan. Jiwa hewani bertanggung jawab atas pergerakan dan indera, sebagaimana pada hewan. Jiwa insani adalah tingkatan tertinggi yang khusus dimiliki manusia, yang memungkinkan manusia berpikir abstrak, memahami konsep, dan mencari kebenaran. Jiwa insani, menurut Ibnu Sina, bersifat abadi dan tidak binasa bersama tubuh fisik. Kematian hanya memisahkan tubuh dari jiwa, tetapi jiwa yang sempurna melalui ilmu dan akhlak akan tetap bertahan. Gagasan ini kemudian memengaruhi diskursus tentang kehidupan setelah mati dan hakikat manusia. Dalam proses memperoleh pengetahuan, Ibnu Sina memperkenalkan konsep akal aktif. Ia berpendapat bahwa manusia tidak langsung mengetahui sesuatu hanya dengan melihat atau menyentuh. Pengetahuan muncul melalui bantuan akal aktif, suatu prinsip universal yang memberikan manusia kemampuan memahami makna-makna abstrak. Akal aktif menjadi perantara antara dunia materi dan dunia intelektual. Melalui akal aktif inilah manusia dapat membedakan benar dan salah, serta memahami prinsip-prinsip yang tidak tampak. Pandangan ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina memadukan pengalaman empiris dengan kemampuan rasional, sehingga filsafatnya menjadi sistem terpadu antara akal, jiwa, dan realitas metafisik. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan teori, observasi, dan pengalaman klinis. Baginya, kesehatan merupakan bentuk keseimbangan dalam tubuh manusia. Ia menjelaskan bahwa tubuh tersusun atas 4 cairan utama: darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam.
Penyakit muncul ketika keseimbangan keempat cairan tersebut terganggu. Konsep ini, yang disebut teori humoral, memberi dasar bagi praktik pengobatan selama berabad-abad. Menurut Ibnu Sina, peran dokter bukan hanya menyembuhkan gejala, tetapi mengembalikan keselarasan tubuh agar mekanisme alami manusia dapat bekerja kembali dengan baik. Ibnu Sina menekankan pentingnya pencegahan penyakit jauh sebelum konsep kesehatan preventif menjadi bagian dari kedokteran modern. Ia menilai bahwa menjaga makan, tidur yang cukup, olahraga teratur, serta lingkungan yang bersih adalah langkah utama menjaga kesehatan. Selain itu, ia memahami bahwa kondisi emosional dapat memengaruhi kesehatan fisik. Ia menulis bahwa seseorang yang dipenuhi kesedihan atau kemarahan akan lebih mudah sakit. Pemahaman ini menunjukkan kedalaman observasi Ibnu Sina terhadap hubungan antara mental dan fisik, suatu pandangan yang kini menjadi dasar dalam psikosomatik. Dalam hal penggunaan obat, Ibnu Sina sangat berhati-hati. Ia menolak pemberian obat secara berlebihan dan menekankan pentingnya dosis yang tepat. Menurutnya, obat yang tepat dapat menyembuhkan, tetapi obat yang salah atau berlebihan dapat menjadi racun. Untuk memastikan efektivitas obat, ia mengembangkan metode pengujian yang sistematis melalui observasi langsung. Ia mencatat berbagai jenis obat beserta cara kerjanya dalam Al-Qanun fi Atib, salah satu kitab kedokteran paling berpengaruh dalam sejarah. Pendekatan ilmiah ini membuat kedokteran bergerak dari sekadar tradisi menuju disiplin berbasis bukti. Dalam proses diagnosis, Ibnu Sina menganjurkan pemeriksaan menyeluruh. Dokter tidak boleh melihat satu gejala saja, melainkan harus mengamati warna kulit pasien, denyut nadi, pola tidur, perilaku, dan riwayat penyakit. Ia menegaskan bahwa pengamatan yang teliti adalah fondasi diagnosis yang akurat. Pendekatannya sangat mendekati kedokteran modern, yang menilai pasien sebagai satu kesatuan, bukan hanya sebagai kumpulan organ yang sakit. Dalam bidang perawatan luka dan bedah, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi penting. Ia menjelaskan metode membersihkan luka, pentingnya mencegah infeksi, dan teknik menjahit robekan kulit. Ia menguraikan cara menangani patah tulang, serta langkah-langkah melakukan operasi dasar. Meskipun hidup jauh sebelum penemuan mikroorganisme, Ibnu Sina sudah memahami pentingnya kebersihan alat dan lingkungan. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa ia memiliki intuisi ilmiah yang kuat dan didukung pengalaman praktik yang luas. Selain kedokteran fisik, Ibnu Sina dikenal dengan pendekatan psikologis dalam pengobatan. Ia menganggap bahwa gangguan mental dapat dijelaskan secara ilmiah dan dapat diobati melalui terapi. Ia menolak anggapan bahwa gangguan mental selalu berkaitan dengan kesurupan atau gangguan supranatural. Dalam beberapa kasus, ia menggunakan musik, percakapan, dan pendekatan emosional untuk memulihkan pasien. Salah satu kisah terkenal menggambarkan keberhasilannya menyembuhkan seorang pangeran dengan gangguan psikis setelah menganalisis pola pikirnya secara mendalam. Hal ini menjadikan Ibnu Sina sebagai pelopor dalam ilmu kejiwaan dan terapi mental. Pemikiran Ibnu Sina menunjukkan bahwa baginya filsafat dan kedokteran bukan dua bidang yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Filsafat menjelaskan prinsip-prinsip dasar keberadaan manusia, sementara kedokteran menjelaskan bagaimana tubuh dan jiwa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat, ia menyatakan bahwa manusia memiliki jiwa yang rasional dan abadi, sedangkan dalam kedokteran ia menjelaskan bagaimana jiwa itu berhubungan dengan kondisi fisik. Dengan demikian, kedokteran bagi Ibnu Sina bukan hanya ilmu tubuh, melainkan ilmu manusia secara keseluruhan. Keseimbangan dalam tubuh, yang menjadi dasar kedokterannya, selaras dengan pandangannya bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Jika jiwa terganggu, tubuh akan terpengaruh. Jika tubuh sakit, jiwa akan lemah. Prinsip ini menjadikan pendekatan Ibnu Sina sangat holistik, jauh melampaui zamannya. Dalam filsafat, ia menekankan pentingnya akal sebagai kekuatan utama manusia. Dalam kedokteran, ia menekankan pentingnya penilaian rasional dan observasi. Kedua bidang itu dipersatukan oleh keyakinannya bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui akal yang jernih dan pengalaman yang mendalam. Pemikiran Ibnu Sina berpengaruh selama hampir 1000 tahun di Eropa dan dunia Islam. Filsafatnya mendorong perkembangan metafisika skolastik, sementara kedokterannya menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Pengaruh ini membuktikan bahwa ilmu yang ia bangun bukan sekadar teori, melainkan sistem pengetahuan yang mampu melintasi zaman.
Ia memberikan model bagaimana seorang ilmuwan dapat berpikir ilmiah tanpa melepaskan nilai spiritual. Bagi Ibnu Sina, ilmu pengetahuan adalah jalan menuju pemahaman lebih dalam tentang hakikat manusia dan Tuhan. Warisan intelektual Ibnu Sina tidak hanya bertahan selama beberapa dekade setelah kematiannya, tetapi menyebar dan memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan selama hampir 1 milenium. Salah satu alasan utama mengapa pemikirannya begitu kuat bertahan adalah karena ia tidak sekadar menyalin atau merangkum gagasan dari tradisi sebelumnya, tetapi ia mengolahnya, menyusunnya kembali, dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih sistematis. Dengan cara ini, Ibnu Sina menjadi tidak hanya seorang penerus peradaban, tetapi juga pembentuk paradigma baru dalam berbagai disiplin ilmu. Bab ini menjelaskan bagaimana gagasannya memengaruhi dunia kedokteran, filsafat, logika, sains, pendidikan, serta perkembangan intelektual di dunia Islam maupun Eropa. Pengaruh dalam dunia kedokteran. Warisan paling terkenal dari Ibnu Sina terdapat pada karyanya Kitab Al-Qanun fi At-Tibb. Selama berabad-abad, buku ini menjadi rujukan utama para dokter, baik di dunia Islam maupun Eropa. Salah satu keunggulan Qanun fi At-Tibb adalah cara penyajiannya yang sangat terstruktur. Ibnu Sina menjelaskan anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, dan metode diagnosis dalam satu bangunan ilmu yang runtut. Selain itu, ia menyertakan tabel obat-obatan lengkap dengan sifat, manfaat, dosis, serta efek sampingnya. Penjelasan semacam ini sangat modern untuk ukuran abad ke-10. Kitab Al-Qanun fi At-Tibb juga menjadi dasar bagi munculnya pendidikan kedokteran formal. Banyak sekolah kedokteran Eropa pada abad pertengahan menjadikan buku ini sebagai kurikulum wajib. Ketika universitas-universitas pertama di Eropa didirikan, seperti Bologna, Paris, dan Padua, Al-Qanun fi At-Tibb menjadi salah satu buku teks standar yang paling sering disalin dan dipelajari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian besar dokter Eropa sebelum abad ke-17 adalah murid tidak langsung Ibnu Sina. Selain itu, beberapa metode diagnosis yang diperkenalkan Ibnu Sina terus dipakai hingga kini. Misalnya, teknik mengamati denyut nadi untuk mendeteksi kondisi emosional atau penyakit tertentu. Ia juga menjelaskan pentingnya kebersihan lingkungan, pola makan sehat, dan pencegahan penyakit melalui gaya hidup, konsep yang dalam kedokteran modern dikenal sebagai preventive medicine. Dengan demikian, pengaruhnya bukan hanya teoretis, tetapi juga praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengaruh dalam filsafat. Dalam filsafat, Ibnu Sina memperluas dan menyempurnakan gagasan Aristoteles, tetapi dengan memberikan warna Islam dan pendekatan yang lebih rasional. Ia membahas banyak hal seperti hakikat jiwa, struktur alam semesta, logika berpikir, dan hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Gagasannya tentang wajib al-wujud, yang wajib ada, sangat terkenal, yaitu bahwa Tuhan adalah satu-satunya keberadaan yang tidak membutuhkan sebab, sementara segala sesuatu yang lain bergantung padanya. Pemikiran ini memengaruhi teologi Islam dan juga filsafat skolastik di Eropa. Karya filsafatnya, terutama Asy-Syifaq dan An-Najat, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan bagi para pemikir besar seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Duns Scotus. Bahkan setelah filsafat Aristoteles ditegakkan sebagai dasar pemikiran universitas-universitas Eropa, gagasan Ibnu Sina tetap menjadi salah satu bahan diskusi utama. Ia sering diperdebatkan, dikritik, atau dipakai sebagai rujukan alternatif. Hal ini menunjukkan betapa dominannya pengaruh Ibnu Sina di Eropa pada masa itu. Di dunia Islam, pemikiran Ibnu Sina melahirkan tradisi filsafat baru yang disebut ilmu hikmah. Para filsuf besar seperti Suhrawardi dan Mulla Sadra banyak mengembangkan gagasan-gagasannya. Bahkan di Persia dan Asia Tengah, tradisi filsafat yang dibangun Ibnu Sina terus berkembang selama berabad-abad. Pengaruh dalam logika dan metodologi ilmiah. Ibnu Sina juga memberikan kontribusi besar dalam bidang logika. Ia mengembangkan metode analisis logis yang lebih rinci daripada yang ditemukan dalam tradisi Yunani. Ia memperkenalkan cara membedakan antara berbagai jenis proposisi, hubungan sebab-akibat, dan struktur silogisme. Banyak gagasannya digunakan sebagai dasar bagi perkembangan logika skolastik di Barat. Salah satu kontribusi pentingnya adalah penjelasan tentang bagaimana seseorang dapat mencapai pengetahuan yang pasti. Ibnu Sina menekankan peran pengalaman, observasi, dan eksperimen sebagai langkah awal sebelum membuat generalisasi.
Walaupun sains modern baru berkembang 5 abad kemudian, gagasan dasar mengenai pentingnya pengamatan empiris sudah dijelaskan oleh Ibnu Sina. Inilah yang membuat sebagian sejarawan sains menganggapnya sebagai salah satu pelopor metodologi ilmiah. Pengaruh dalam ilmu alam dan kosmologi. Dalam bidang fisika, Ibnu Sina mengemukakan konsep yang kemudian dikenal sebagai impetus. Menurutnya, benda yang bergerak terus bergerak karena adanya daya dorong internal yang diberikan pada benda tersebut, bukan karena medium, seperti udara, yang mendorongnya. Konsep ini mendekati gagasan Newton tentang inersia. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan teori modern, ide tersebut sudah sangat maju untuk ukuran zamannya dan menjadi dasar bagi perkembangan fisika di kemudian hari. Dalam ilmu kimia, ia membedakan antara berbagai zat berdasarkan sifat fisiknya. Ia menjelaskan proses penguapan, kondensasi, destilasi, dan pembakaran dengan bahasa yang sederhana tetapi ilmiah. Ia juga mengkritik praktik alkimia yang berlebihan dan tidak berdasarkan bukti. Pandangannya ini membantu memisahkan antara ilmu yang berbasis observasi dan praktik yang bercampur kepercayaan magis. Selain itu, gagasan Ibnu Sina tentang pembentukan planet, struktur langit, dan hubungan antara unsur-unsur alam juga menjadi bagian penting dari tradisi kosmologi abad pertengahan. Walaupun beberapa pandangannya kemudian dilampaui oleh penemuan sains modern, kontribusinya tetap dilihat sebagai tonggak penting dalam sejarah ilmu alam. Pengaruh dalam pendidikan dan tradisi literasi. Ibnu Sina memiliki cara unik dalam menyampaikan ilmu. Ia melihat bahwa proses belajar harus bertahap, logis, dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Karena itu, banyak karyanya disusun dengan pendekatan ensiklopedis, dimulai dari konsep dasar, dilanjutkan dengan rincian yang lebih sulit. Struktur seperti ini menjadi model bagi banyak buku pelajaran di dunia Islam dan Eropa. Selain itu, kemampuannya menulis dalam berbagai genre, mulai dari buku tebal, ringkasan, catatan harian, hingga puisi filosofis, membuat karyanya dapat dipelajari oleh berbagai lapisan masyarakat. Kaum sarjana mempelajari kitab-kitab besar, sementara pelajar muda memulai dari ringkasan-ringkasan yang lebih mudah. Di banyak madrasah, karya logika dan filsafat Ibnu Sina menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Bahkan beberapa naskahnya menjadi buku wajib bagi calon dokter sebelum mereka memahami teks kedokteran yang lebih kompleks. Dengan demikian, pengaruh Ibnu Sina tidak hanya terletak pada isi pikirannya, tetapi juga pada metode penyebaran pengetahuannya. Pengaruh pada dunia Islam modern dan global. Hingga kini, nama Ibnu Sina tetap dianggap sebagai simbol kejayaan sains Islam. Banyak rumah sakit, universitas, dan lembaga penelitian memakai namanya untuk menghormati peran historisnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di banyak negara, Al-Qanun fi At-Tibb masih dipelajari sebagai bagian dari sejarah kedokteran. Pemikiran filsafatnya juga kembali mendapat perhatian, terutama di Iran, Turki, Kazakhstan, dan Uzbekistan, wilayah yang memiliki hubungan sejarah langsung dengan kehidupannya. Konferensi internasional sering diadakan untuk membahas kontribusinya terhadap berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, di Barat, sejarah sains terus menempatkan Ibnu Sina sebagai salah satu tokoh yang menjembatani tradisi kuno dengan ilmu pengetahuan modern. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 Masehi dalam perjalanan menuju Hamadan. Beliau wafat akibat penyakit yang diduga sebagai kolitis kronis, diperparah oleh kelelahan ekstrim karena ritme kerjanya yang tanpa henti. Pada hari-hari terakhirnya, ia menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, melakukan sedekah besar, dan memohon ampun kepada Allah. Beliau dimakamkan di Hamadan, dan makamnya hingga kini menjadi situs ziarah intelektual. Para sejarawan menggambarkan Ibnu Sina sebagai sosok yang kompleks, seorang ilmuwan, filsuf, dokter, administrator politik, sekaligus pribadi yang menikmati musik, syair, dan kehidupan sosial. Kombinasi kecerdasan, disiplin, keteguhan spiritual, dan ketangguhan menghadapi tekanan politik membuatnya dikenang sebagai salah satu manusia paling berbakat dalam sejarah.